Terima kasih untuk Anda yang selalu bersama dengan kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali hadir menemui Anda dan tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan-rekan dari DPRD Kota Makassar. Salah seorang legislator saat ini sudah bersama dengan saya dan kita akan memperbincangkan dengan santai satu tema yang saya yakin juga ini akan menjadi informasi bagi Anda yang menyaksikan kami di channel YouTube ini. Oke, saya langsung perkenalkan untuk tamu saya, ada Andi Odika Cakra Satriawan, Sarjana Informatika. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Ya, baik, sehat. Di tengah kesibukan, ini masih sempat ya untuk Al- bisa menghadiri undangan kami. Kegiatan hari ini apa ya? Kita masih masa reses ini. Mas masa reses. Ya, Oke. tapi alhamdulillah kemarin saya sudah menyelesaikan semua Mhm. 6 titik reses. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Iya, Artinya hari ini sangat tepat kalau kemudian betul. menghadiri undangan Udah. podcast kami. Dan mungkin ini saya sudah bisa menebak ya dari reses itu aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen ini banyak mungkin berkaitan dengan infrastruktur, Iya, betul? Kemudian mungkin persoalan-persoalan kesehatan, iya, persoalan pendidikan, pendidikan. oke, dan bantuan Wah, sosial. betul. Betul sekali Oh, ya. itu yang hal yang paling mendasar di masyarakat. Aha, Itu aja oke, keluhannya. seperti itu saja Itu ya. saja. Kalau infrastruktur paling bicara drainase dan Mhm, jalanan. mhm. Kalau pelayanan desa paling berbau kesehatan, pendidikan. Dan Paling bantuan itu di sosial, bantuan sosial itu saja itu. itu saja. Yang- Oke, sebelum kita ke situ, Adinda ya, saya panggil Ya, aja Adinda. Oke, sebelum kita ke situ, Dinda, Odi, saya ingin bertanya dulu untuk motivasinya. Ini kan periode pertama ya, iya, masuk di betul, parlemen. betul. Ini seperti apa motivasinya? Kalau yang saya tahu kan Anda latar belakang pengusaha, Usaha, tapi kemudian mewakafkan diri untuk ya, mengurus masyarakat, betul, apalagi Komisi D kan, saya itu betul, banyak bersentuhan dengan betul. masyarakat. Oke, bagaimana ceritanya? Jadi awalnya masuk politik itu sebenarnya Mhm, ikut sama mhm. kakak. Iya, Terus terang saya basicnya bisnis, terus ikut mhm, sama kakak ipar per 2019 ikut-ikut. Tapi mhm, giliran sudah cemplung ke mhm, politik politik, dan sudah mulai ikut caleg, mhm, udah bersentuhan sama masyarakat, ada daya tarik tersendiri gitu mhm, untuk memperhatikan warga-warga tersebut gitu. mhm, Karena kan ada kita harus membantu mereka lah. Ada program-program pemerintah yang harus dikawal ke mereka. Itu aja iya, sebenarnya. Basicnya mhm, itu aja. mhm, masuk partai politik, akhirnya tanggung kalau tidak Iya, terjun langsung ya. betul. Satu kali ikut caleg, Saya pernah pilkada langsung, caleg heeh, 2019, tapi heeh, belum terpilih belum pada saat itu. terpilih dan Dan saatnya ini terpilih, ikut kedua kalinya, alhamdulillah sudah terpilih. sudah terpilih. Oke, Betul. Anda dari Dapil Dapil Tamalan Raya Biringkanaya Tawalan Rencana di timur Kota Makassar. Timur. Oke, saya ingin mengetahui sampai sejauh mana ini kan Dinda sebelum terjun ke sini pasti sudah mengetahui mengamati bagaimana ya masyarakat Iya, konstituen Anda di sana. Apa yang terlihat kemudian yang kemudian ini juga hati Anda untuk wah saatnya ini sepertinya saya harus terjun ini ke masyarakat untuk kemudian bisa membantu mereka dengan aspirasi yang disampaikan dan memperbaiki taraf hidup mereka. ya paling waktu Mhm, kampanye, Pak, ya, mhm, mulai dari awal kampanye. mhm, Itu yang paling mendasar sebenarnya yang banyak dikeluhkan itu mayoritas itu terkait bansos itu. bansos, oke. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Ada apa dengan bansos? Mhm, Dibilang paling ini Pak, masalah di sini tuh ada yang masalah pendataannya saja. iya, Masalah pendataan yang mhm, nggak tepat. mhm, Menurut mereka itu nggak tepat. Terus menurut mereka ada yang harusnya sudah tidak layak dapat, mendapatkan tapi mhm, masih mendapat. Nah, kurang lebih itu aja. Inti mhm, masalahnya di situ tuh. mhm, Karena dari mulai dari itu dan alhamdulillah kemarin saya sudah dilantik mhm, menjadi anggota DPR. Saya baru sekitar sekali dua kali monef dengan Dinsos mhm, yang membawahi terkait pendataan itu. iya, Tapi saya udah menyampaikan usulan-usulan itu, tapi hasilnya saya masih tunggu monef lagi nih sama Dinsos di bulan 4 ini. mhm, Saya mau lihat, saya mau tapi setelah reses di pertama di bulan 12 dengan reses bulan 3 ini sama saja, sama, masih sama, masih ada bagaimana? kendala Mhm, karena kayaknya di
2025 ini belum dilakukan pemutakhiran data itu Mm-mm. TKS. Karena kan waktu Monef di bulan 12 itu saya sudah Iya. sampaikan ke Dinsos, dibilang Mhm. tolong dimutakhirkan datanya biar Mhm. lebih tepat sasaran. Mhm. Kalau yang disampaikan oleh masyarakat, apakah pendataan itu memang dilakukan oleh RT RW? Kan Ya, eh, kalau kita melihat ya, tidak tepat sasarannya untuk bantuan sosial ini kan rasanya juga agak-agak lucu juga, heran juga karena kan yang menangani pendataan ini kan ya. RT RW yang paling tahu bagaimana kondisi masyarakatnya. Nah, jadi begini, Mhm. di sinilah ada kayak tidak tidak terjadi connect Mhm. dari atas sama bawah ini kalau Iya. saya melihatnya ya. Mhm. Tapi saya masih terus istilahnya cari tahu, memberikan usulan ke atas dari menampung info dari Mhm. bawah. Jadi begini, untuk mendapatkan bantuan itu kan minimal harus orang itu terdaftar di DTKS. Dulu Iya. namanya DTKS, tapi Mhm. sejak Presiden Prabowo sudah berubah nama menjadi DTSEN, Tetesan. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Iya. Pada dasarnya, Mhm. kalau mau mendapatkan bantuan, minimal terdaftar di situ dulu. Nanti kalau ada penambahan kuota, nanti ini kan bantuan APBN Iya. dan langsung dari Kementerian Sosial. Mhm. Kita di Kota Makassar ini cuman Dinas Sosial tugasnya itu pendataan, Menyalurkan ya pendataan, menyalurkan. pendataan dan memverifikasi data-datanya. Mhm. Kalau masalah penyaluran pun langsung juga dari Oke. kementerian ke rekening penerima masing-masing. Mhm. Mereka ada namanya pendamping masing-masing tiap Mhm. wilayah lah yang Mhm. mengawal itu. Nah, untuk mendaftar di DTKS, di sini nih yang saya agak bingung karena itu kan sebenarnya prosedurnya, sepengetahuan saya prosedurnya untuk memvalidasi data DTKS itu harus dilakukan di Muskel, Musyawarah Kelurahan. Iya. Mhm. Cuman dasarnya Muskel itu biasanya Dinas Sosial memberikan dulu ke kelurahan-kelurahan Mhm. data DTKS nih. Iya. Ada data DTKS yang belum belum mendapatkan bantuan nih Iya. DTKS. Nah, Mhm. dari DTKS ini biasanya RT RW yang validasi Bahwa ini data-data. yang masih layak, Ini yang ini masih yang layak, sudah. ini yang sudah tidak layak. Dan Mhm. bahkan kalau memang orang yang menurutnya RT RW tersebut layak tapi belum ada di dalam DTKS, nah disitulah fungsinya Mhm. harusnya diusulkan di Muskel itu. Mhm. Tapi jangan-jangan justru oke-oke saja, tidak ada penggantian mungkin ya, bahwa misalnya Iya, ini misalnya si A ini sudah harusnya tidak mendapatkan lagi bantuan karena sudah terlihat ada perubahan dari kehidupan sosial iya, ekonominya begitu betul. ya. Atau memang Anda melihat seperti itu? Jadi kalau saya lihat nih, jadi Mhm. beraneka ragam lah di bawah itu Iya. memang ada yang mungkin RT RW-nya cuman mementingkan orang-orang terdekat. Kita lihat Iya, ada laporan itu tuh. betul. Karena ada beberapa titik reses, warga itu benar-benar istilahnya mungkin sudah geram kali. Salah Mhm. atau dengan Mhm. gimana terkait ini. Karena ini bahasanya dari warga sendiri nih yang Iya, betul. Itu kan lebih pure iya, ya, itu loh bahasa masyarakat dari sendiri warga yang yang bilang, "Pak, menyampaikan. di sini RT RW-nya cuman mementingkan Keluarga. keluarganya ke orang yang dekat sama dia Iya. saja yang didata." Oke, Mhm. itu saya tampung, saya Mhm. tampung. Terus jadi itu hal-hal itu yang saya akan tampung, saya akan sampaikan ke dinas sosial untuk memperbaiki ini ya. Tapi harusnya Mhm. setelah DTKS di Muskel itu sudah selesai, Mhm. itu kan dikirim ke dinas sosial untuk dikirim ke kementerian. Mhm. Biasanya Mhm. sebelum dikirim ke kementerian, harusnya dinas sosial memverifikasi lagi. Mhm. Harusnya seperti, nah itu yang Iya. saya akan mau tanyakan di menit selanjutnya tuh Mhm. ke dinas sosialnya. Apakah memang tahapannya seperti itu? Iya, Ya, untuk lebih akurat lagi ya betul, bagaimana data yang sudah ada. betul. Ada juga kadang-kadang seperti ini, Dinda. Masyarakat mengatakan, saya sudah berusaha untuk mendaftar, tapi setiap tahun minta lagi data, berikutnya lagi minta lagi dan belum belum pernah masuk sebagai daftar penerima Daftar bantuan sosial. Ya, artinya kan Hmm. kalau dia belum mendapatkan tapi sudah terdaftar di TKS, bisa saja memang dari anggaran dari pusat Hmm. memang belum bisa mengcover penambahan Hmm. kuota. Itu satu. Tapi kalau dia tiap tahun dimintakan data dan dia belum masuk-masuk di TKS, artinya kan ada problem di Hmm. sistem pendataan kita ini. Pendatangnya betul. Harusnya kan minimal dia, walaupun dia belum mendapatkan bantuan, minimal Tapi dia sudah terdaftar. terdaftar dulu Hmm. di DTKS ini. Hmm. Daftar terpadu keserasian sosial ini. Iya. Harusnya begitu seperti Mhm. itu. Mhm. Berarti ini harus
menjadi satu tugas nih sebenarnya Iya, teman-teman DPRD ya, melihat mengawal ini, di mana salahnya? betul. Jangan-jangan juga memang mereka belum terdaftar, Iya, hanya hatinya disenangkan saja, masukkan maki daftar, masukkan maki data, ya bisa. ternyata tidak terlayani juga. Ya. Kalau melihat di konstituen Anda, terutama untuk warga Makassar, memang tingkat kemiskinan ataupun tingkat warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial ini seperti apa kalau Anda lihat setiap tahunnya? Apakah Saya, semakin meningkat atau bagaimana? jadi sebenarnya Mhm, harusnya, kalau angka pasti saya belum lihat datanya untuk mhm, penerima bantuan. mhm, Tapi kalau lihat secara faktual di mhm, lapangan, kalau kita mhm, turun sosialisasi pada saat kampanye atau mhm, reses, khususnya daerah Biringkanaya dan Tamalan Raya itu sih banyak yang memang iya, yang harusnya layak. mendapat ya? Iya, Mhm, mhm, karena kan kalau kita bicara bantuan sosial kan salah satunya itu PKH, iya, program keluarga harapan. keluarga harapan. Di situ kan PKH elemen-elemennya kan untuk ada anak sekolah Iya, atau lansia dan segala macam. mhm, Itu kan pasti sangat membantu buat mereka. iya, mhm. Pernah tidak, satu waktu misalnya iseng menanyakan, warga yang sudah tidak terdaftar lagi karena, sudah ada perubahan ekonomi? Adakah yang kemudian sudah memang kenyataannya, oh iya ternyata memang betul ini sudah keluar dari daftar itu Ah, atau jadi saya bagaimana? belum ngecek. Ah hah, Saya ya kalau ada warga melapor, iya, saya bilang laporkan aja namanya. Cuman biasanya dia cuman lapor nggak enak juga mungkin iya, kan, dia cuman bilang tetangga saya Pak ada begini begini, ada begini, ada mhm, yang sudah mapan begini. Oke. mhm, Tapi kan sekarang kita harus ngecek laporan itu. mhm, Sebenarnya lebih ke tugasnya ini sih RT RW atau RT RW, iya, dari kelurahan yang mhm, mengecek. Harusnya itu kan kalau ada warga melapor begitu kan harusnya dari pihak RT RW atau kelurahan yang langsung kan wilayah situ. mhm, Dia harus bisa tahu, oh mhm, ya memang mhm, ini belum, sudah nggak, sudah mhm, mhm, mapan atau segala macam gitu. mhm. Iya betul sekali memang kewenangan mereka cuman memang Iya, harus tetap dikawal iya ini ya. betul, Tugas teman-teman di DPD ini betul. memang mengawal bagaimana saudara-saudara kita ini. Kalau yang, terlihat bantuan-bantuan seperti apa sih yang paling banyak diperlukan? Apakah bantuan untuk, PKH ini kan Iya, sudah meng-cover ya untuk anak PKH sekolah betul. dan sebagainya. Melihat kondisi yang ada apa perlu ditingkatkan lagi untuk penerima bantuan ini atau seperti apa yang sudah Iya kan, terlihat? kalau kategori penerima bantuan itu kalau nggak salah di peraturan menterinya itu Iya, ada 4 kategori, desil 1, 2, 3, 4. mhm, Desil 1 ini kalau tidak salah itu yang miskin ekstrim ya mhm. kategorinya. Inilah semua jenis bantuan masuk di sini, mau Mhm, PKH, mau KIP, mau KIS, Kartu mhm, Indonesia Pintar, Kartu mhm, Indonesia Sehat, bantuan beras. mhm, Nah, ini nih yang sebenarnya, ini kan pendataan itu fungsinya untuk mengkategorikan dulu nih. iya, Ada 4 kategori mhm, kemiskinan di mhm, wilayahnya. mhm, Ini yang dikirim ke kementerian, nanti mhm, kementerian yang memutuskan, oh ya ini yang si A dapat bantuan iya, kategori masuk satu, golongan ini. ya gitu. Mhm, Itu kan tapi hasil harus ujungnya kan, awalnya kan harus dari pendataan yang benar dulu mhm, sebenarnya dari betul kita. Kan kementerian nggak mungkin ngecek lagi betul. ke bawah. Iya, dan Dia ini cuman, tugas RT RW ya, iya karena tahu harusnya. langsung Makanya kan di dari sana. awal tuh saya selalu tekankan, tolong di pendataannya dibenahi gitu. Mhm, Karena ini awalnya awalnya mau tepat sasaran tidak, awalnya di pendataan ini. mhm, mhm. Jadi kita bisa menyimpulkan juga bahwa memang pendataan masih belum Iya, akurat dan begitu kalau ya? ditanya memang masih perlu ditambah, saya rasa sih harusnya untuk saat ini masih perlu, Masih perlu ya, perlu. masyarakat kita masih butuh Betul. ya untuk ditambah. Kalau, setelah pertemuan dengan dinas sosial, program-program kerja yang kemudian sudah dibuat, inovasi-inovasi dari dinas sosial, menurut Anda sebagai mitra dari pemerintah di DPR seperti apa melihatnya? Dinas sosial sih, Mhm, eh dilihat dari, saya kan baru Mbak, iya, baru baru lihat kemarin mhm, evaluasi di mhm, 2024 sih, mhm, dari realisasi anggarannya dinas mereka sih bagus. mhm, Untuk menjalankan program-program dinasnya itu semua kayaknya baik-baik aja gitu. mhm, Cuman jadi ya kita ini cuman menekankan, saya pribadi sih selalu setiap momen pasti saya tekankan terkait iya, DTKS ini, Mbak, karena mhm, itu sangat urgent sekali urgent menurut saya betul, di masyarakat betul, soalnya. mhm, Karena lebih mengena di situ. mhm, Sebenarnya kalau saya pribadi mau dia bikin, mau usulan nanti program di 2005 ada ini tapi pasti paling mendasar. berpatokan ke Iya, situ ya, data itu betul, ya? betul. Oke, sebagai anggota, DPRD, sebagai wakil rakyat,
dinas sosial dalam hal ini pemerintah masih coba untuk mengumpulkan data, menyempurnakan datanya, seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa nanti pada waktu tertentu akan menyampaikan bahwa data yang terbaru seperti ini. Iya, Nah, ini kan sudah kita ketahui bahwa tidak bisa, artinya untuk semuanya diserahkan ke dinas sosial. Perlu juga ada cara untuk kemudian nanti datanya ini disinkronkan. iya, Ya, benar tidak seperti itu? Jangan-jangan ya ada kecurangan dari RT RW yang mengirimkan data, kemudian ke dinas sosial juga langsung menginput itu. Kalau teman-teman dari DPRD, adakah upaya untuk kemudian ini harus turun langsung ini melihat juga bagaimana sebenarnya masyarakat dengan data yang dimiliki betul. juga? Jadi terus terang saya Desember kemarin waktu Mm-mm. Monef terakhir saya belum minta data dari dinas sosial Ya, untuk di bulan 4 Monef mm-mm. ini saya rencana memang minta DTKS-nya itu Mm-mm. biar saya sebagai ada dasar untuk ngecek di lapangan. Mm-mm. Apakah memang ini yang laporan warga ini yang layak, ini yang tidak kan kita bisa Ya, cari pembanding dulu kan biasa juga warga kan ada yang iri-iri juga kan. ya. Jangan sampai dia karena basicnya iri dia melaporkan ini gitu. Mm. Jadi, Tapi biasanya setiap bantuan semua orang jadi miskin. nah, tiap Setiap ada orang bantuan sosial pasti semua mengaku miskin karena mau mendapatkan betul, bantuan gitu ya. betul. Jadi Mm. makanya kita harus benar-benar ada kategorinya kan. Iya. Jadi kita harus melihat benar-benar faktual sih memang nggak bisa yang ada lapor langsung di Mm-mm. meja langsung oke 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 Mhm, harus mhm. harus emang Dan itu juga saya rasa yang paling penting adalah bagaimana menyamakan persepsi. Mungkin dan juga sebagai anggota DPR, saya juga masih belum bisa menyamakan persepsi. Masuk kategori miskin iya iya, yang apa namanya tadi yang ekstrim ekstrim itu yang ya seperti apa? Kemudian miskin tahap berikutnya yang seperti ya apa? Karena kalau kita lihat juga yang menerima bantuan sebenarnya kan bisa dikatakan juga kalau kita lihat pada saat penerimaan bantuan, tidak semua juga masuk kategori seperti itu iya kan. Sudah punya kendaraan, iya mungkin juga sudah punya rumah yang iya ini. makanya itu dia Mhm, harus yang diperbaiki emang mhm, harus rajin di pemutakhiran datanya itu mhm, emang harus sesering ya minimal 6 bulan lah minimal ya karena kan dalam 6 bulan orang bisa saja ekonominya jadi mhm. mapan Ya atau ini berubah. kan berubah. Mhm, Jadi maksudnya saya setiap hari saya sampaikan juga ke ibu-ibu yang hadir. mhm. Saya bilang, ibu-ibu yang sekarang mendapatkan bantuan, kalau ibu-ibu sekarang sudah merasa mapan, ya Iya, tolong sadar diri juga betul. gitu. Kalau maksudnya masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita Mhm, yang sangat-sangat membutuhkan gitu. mhm. Saya bilang, saya kalau sama warga juga saya Iya, kadang ceplas-ceplos loh. iya, betul seperti Maksudnya itu. maksudnya gini loh, biar ini program benar-benar terrealisasi dengan Mhm, baik, tepat sasaran udah gitu. mhm. Masih banyak saudara-saudara kita yang berhak Betul, masih banyak yang berhak, antri, betul. masih Dan butuh. saya kan caleg dari Mhm, 2019. mhm, Ada tim-tim saya dulu mungkin penerima, maksudnya yang penerima manfaat itu. mhm, Tapi di 2024 dia masih membantu saya untuk kampanye kemarin. mhm. Dia bilang, Pak, saya sudah tidak ini. Oh, nggak apa-apa. Mmm, Alhamdulillah berarti Ibu udah iya sudah iya, berhasil iya memperbaiki ya. artinya kan saya tetap memberitahu bilang, justru Ibu bagus kalau Ibu merasa mapan nggak usah ambil bantuan lagi. Mhm, Karena masa Ibu mau miskin terus kan iya, kalau bantuan namanya miskin terus. iya, seperti itu. Iya, Akhirnya memang persoalan yang apa ya, sudah sekian lama memang, perlu untuk, selalu serius untuk bisa memperbaiki iya, ya, bagaimana, pola hidup, bagaimana ketika kita sudah, apa namanya, berubah, ini sudah harus sportif juga mengatakan bahwa saya sudah, eee, harus mundur dari penerima iya, bantuan sosial tersebut. Nah, setelah data yang kemudian sudah ada ini, untuk, penyaluran ataupun pendistribusian bantuan ini, kan ada juga yang bukan berupa uang ya, ada juga masih ada yang berupa ada beras. beras Tapi seperti itu. biasanya begini, Mhm, kalau nggak mhm, salah itu ya bentuk uang di rekening masing-masing ya. Kalau mhm, dia mau tukar beras langsung ke ada agennya tuh, mhm, biasanya mhm. digesek di agennya. Oh seperti itu. Iya, Ada keluhankah yang disampaikan oleh masyarakat penerima bantuan sosial dengan sistem yang ada pada saat, penerimaan bantuan sosial itu? Ada yang disampaikan? penyaluran terkait penyaluran. Penyalurannya itu iya? Kalau penyaluran sih ya alhamdulillah sih sebenarnya bagus. Mhm, Dari dulu tuh bagus. Cuman kadang lah namanya manusia ada satu dua orang ya oknum-oknum yang mhm, apa me ya me memotong, memotong. betul. Ah, kan Dan itu mereka masih ada? Pengakuan warga masih ada? 2024 sih masih ada, Masih ada? 2025 saya belum dengar lagi. Iya, heeh, 2024 masih ada, Pak. mhm. Jadi
ada kasus yang dia mungkin kan kan warga ini kan punya rekening, dia Iya, kadang istilahnya pakai gaptek-gaptek begitu loh, betul. Jadi tidak minta mengerti, dibantu. minta dibantu. Hmm. Biasanya nitip ke temennya, Mhm. nitip kartunya ke temennya yang gesekan, kadang Mhm. dipotong Mhm. alam-alam gitu. Tapi emang kejadiannya seperti itu. Paling celahnya di situ aja. Istilahnya di situ. Kalau dari celah dari pusat sebenarnya sudah bagus langsung, karena langsung ke penerima semua. Mhm. Nah, ini yang memang harus lebih banyak edukasi sebenarnya, Iya, sosialisasi ke masyarakat, kepada warga yang kurang mampu, atau kalau mungkin ada satu yang petugas misalnya ya, yang memang di apa namanya, diserahkan tanggung jawab untuk warga yang gaptek yang tidak bisa menarik uangnya sendiri itu melalui iya kan, melalui tapi dia. mereka kan ada pendamping Iya, masing-masing. pendamping. Ada Artinya pendampingnya tidak berfungsi kalau begitu. ya mungkin ada oknum-oknum yang kalau yang Oknum dulu-dulu ya, pendamping ya, iya, oknum yang sampai ada pendamping. yang begitu ada Mhm. juga. Mhm. Cuman alhamdulillah di dapil saya yang saya kenal-kenal, tahu-tahu pendampingnya alhamdulillah sih bagus-bagus aja. Oke. Maksudnya amanah lah. Oke. Nah, melihat, penyerahan bantuan sosial ini, Anda sebagai, wakil rakyat di DPD Kota Makassar, sudah efektifkah, sistem yang ada saat sekarang ini? Atau menurut Anda masih harus ada yang ditambah nih? Sepertinya sistemnya harus ditambah seperti ini agar jauh lebih efektif lagi dan, penyaluran bantuan itu tepat sasaran. Untuk sekarang sih Mhm. harusnya sudah bagus ya, Sudah bagus. sudah bagus. Mhm. Cuman tinggal dikawal aja, Mhm. sebenarnya lebih dikawal aja ini Mhm. penyalurannya. Terus proses-proses penyalurannya itu lebih dikawal aja biar masyarakat tuh Mhm. nggak ada terima kayak pemotongan dan lain-lain. Mhm. Mhm. Lebih ke itu aja, Mas. Mhm. Berarti dikawal dengan baik Iya, ya oleh teman-teman. Ini dalam kesempatan ini, podcast ini mungkin saja ada, warga yang melihat ya, iya. yang melihat kita bahwa sebenarnya dia berhak mendapatkan bantuan, tapi ternyata belum belum, mendapatkan bantuan seperti itu, padahal dia berhak untuk mendapatkan. Eee, untuk persyaratan ketika mereka apakah mereka bisa, secara langsung menyampaikan ke RT RW atau menunggu pendataan begitu? Jadi bisa langsung menyampaikan, tapi Mhm. pasti jawaban biasa dari RT/RW tunggu dari kelurahan. Mhm. Kelurahan nunggu instruksi dari dinas sosial. Jadi mereka saling menunggu-menunggu gitu Mhm. tuh. Makanya ini besok pada saat Monef, saya akan Mhm. pastikan dulu ke dinas sosialnya. Dia Mhm. mau melakukan pemutakhiran data itu per Iya, kapan. harus ada waktu ya, Harus harus ditentukan dulu ditentukan. sama dia. Mau Mhm. 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Biar info itu yang kita bisa dorong ke kelurahan Mhm, bahwa masing-masing nih. siap-siap, ini sudah harus Siap-siap tiap bulan ini ada iya, pendataan. mhm, Itu aja, Mbak. Karena itu intinya di Muskel itu. Muskel kalau udah ada pendataan di musyawarah kelurahan, disitulah dibahas masalah layak tidak layak, ada penambahan atau tidak, disitulah musyawarah direspon. kelurahan. Iya, di musyawarah kelurahan itu. Mhm. Tapi kalau memang nanti saya akan tanyakan Dinsos tanggal berapa, program berapa. Tapi kalau maksudnya kalau memang dia nggak bisa lakuin, misalkan cuma setahun sekali, saya nanti mintanya bisa nggak 2 tahun sekali? Apa Mhm. kendalanya? Kalau Mhm. memang masalah anggaran kan kita bisa bahas di sini sama Mhm. DPR. Kalau memang Mhm. cuma masalah anggaran yang misalkan nih, saya kan nggak tahu juga apa Iya, masalah. Tapi kalau masalahnya. misalkan dia kekurangan anggaran untuk mengadakan muskel-muskel di kelurahan, ya kita pasti insya Allah kita support karena Mhm. itu yang penting datanya bisa cepat Mhm. jadi bagus datanya ini, data kemiskinan kita. Iya, apa namanya, yang pertama adalah, waktu pendataan itu Iya, harus jelas, betul. menjadi, edukasi ke masyarakat, sosialisasi ke masyarakat untuk siap-siap. Jangan-jangan nanti jawabannya tunggu dari ini, Iya, tiba-tiba sudah ada daftar nama yang iya betul. kan, yang mendapatkan bantuan itu, sementara masyarakat menunggu Masa terus. iya, sedangkan belum pernah ada muskel-muskel Nah, tiba-tiba udah ini lagi. tapi Muskel ini memang rutin dilaksanakan dan memang, Memang tahapannya seperti itu sebenarnya. ah Itu masuk tahapan untuk mendaftar member istilahnya kayak anggota baru. iya, Sebenarnya itu harus melalui muskel. Muskel. Nah, saya tanya-tanya ke bawah, kalau reses bilang kalau muskel kapan? Bilang tergantung kayak 2023 kita cuma sekali, Mhm. 2024 cuma sekali, yang Mhm. 2005 ini belum. Jadi, saya tuh saran-saran dari bawah gimana? Dia bilang kalau bisa sih Pak, muskel 6 bulan sekali lah. Bilang, Iya, jadi datanya lebih akurat. terupdate, lebih akurat gitu. Terus caranya untuk muskel gimana? Biasa kelurahan tunggu dari Dinsos dulu. Mhm. Tanya, Dinsos yang kasih data DTKS Mhm. tahun ini misalnya atau Mhm. tahun kemarin, ah ini dari tahun ini divalidasi dulu, Mhm. verifikasi faktual dulu ke Mhm. lapangan nih.
Mhm. Ini yang cocok, ini yang tidak, ini yang cocok. Dan kalaupun tidak kembali lagi, kalau tidak ada di DTKS itu, disitulah fungsinya Mhm. untuk mengusulkan orang yang belum masuk DTKS Mhm. gitu. Oke, banyak pengawalan ini harus Iya, dilakukan ya emang untuk bantuan iya, sosial ini karena memang amanah ya betul. yang diberikan sebagai wakil kita mengawal aspirasi saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk bantuan sosial ini. Selain bantuan sosial yang kemudian ya semoga saja dengan apa yang sudah direncanakan ini Adinda juga berencana untuk mengawal ini dengan baik. Semoga semakin ke sini juga penerima bantuan ini sudah semakin tepat sasaran, tidak ada lagi keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Selain bantuan sosial, persoalan kesehatan juga ya. Iya, Ini banyak-banyak dikeluhkan juga oleh betul, konstituen ini. betul. Kalau keluhannya tentang kesehatan apa saja nih yang disampaikan pada saat reses? Kalau warga itu kadang lucu juga, Iya, kadang salah. Yang paling sering itu sini nih, pelayanan ke rumah sakit, mhm, pelayanan rumah sakit. Terus terkait BPJS, mhm, terkait ya paling dua itu sih, pelayanan rumah sakit sama BPJS, mhm, BPJS ke KIS. Jadi saya sampaikan juga kalau BPJS itu kan BPJS kan punya lembaga sendiri. iya, Jadi memang menyangkut layanannya itu prosedurnya BPJS emang seperti itu saya bilang. mhm, Karena BPJS itu kan punya prosedur kalau kita harus inilah harus ambil rujukan dari puskesmas iya, dulu baru mhm, itulah segala macam. Ya, itu mhm, sebenarnya jadi keluhan warga. mhm, Dan itu pun juga kita sudah sampaikan juga sih ke BPJS sebenarnya, tapi kan mau bagaimana memang sistemnya dia seperti itu, mhm, berjenjang dia kan. mhm, Jadi saya cuman punya saran ke masyarakat selama reses. Saya bilang Bapak Ibu yang mau berobat ke Rumah Sakit Daya, itu kan rumah sakitnya Kota iya, Makassar. mhm, Kebetulan mitra kita juga di sini. betul, mhm, Kalau memang BPJS-nya belum ada atau belum aktif atau KIS-nya belum aktif, cukup membawa KTP, surat keterangan domisili oke, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan mmm, setempat, iya, itu dibawa insya Allah dilayani. oke. Saya garis bawahi berarti harus yang tidak mampu? Iya, ini kan kita bicara untuk yang Oh, yang tidak mampu iya, bicara sama ceritanya, KIS yang oke. penerima itu. Bantuan sosial Iya, ya? Mhm, mhm, jadi mhm, saya jelaskan seperti itu. mhm, Kenapa saya bisa jelaskan seperti itu? Karena saya punya pengalaman di bulan 1 kemarin. mhm, Ada warga di salah satu kelurahan di Daya, iya, di Dapil. Dia belum berpisah kakaknya lah, atau keluarganya dengan orang tuanya. mmm, Tapi dia ini sudah menikah dan sudah punya anak. mhm, Anaknya ini sakit mhm, dan belum bisa diurus KIS, BPJS, dan segala iya, macam. Dia sudah terlanjur masuk di Rumah Sakit Daya dan Rumah Sakit Daya memberikan waktu 3 hari untuk menyelesaikan administrasi. Jadi mhm, kebingungan. iya, Akhirnya dia telepon ke tim saya telepon ke saya bilang, oke tunggu, saya coba tanyain dulu prosedurnya ke Rumah mmm, Sakit Daya. Saya mhm, telepon salah satu kabit di Rumah Sakit Daya. Nah itu seperti itu tadi, dijelaskan cukup bawa surat keterangan domisili, mhm, bawa surat keterangan tidak tidak, mampu mhm, dari kelurahan, insya Allah langsung aman itu semua. Karena mhm, emang punya Kota Makassar seperti itu. Rumah oke, sakitnya iya. persyaratannya seperti Iya, itu ya. cuma dipersatkan seperti Iya, itu. ini khusus untuk RSUD Daya, RSUD karena itu Daya, adalah mitra iya ya betul. pemerintah kota dalam hal ini. Oke, kalau melihat, keluhan-keluhan juga berkaitan dengan kesehatan, ini kan memang banyak juga berkaitan dengan, ketidakmampuan membayar iuran Iya, BPJS ya, karena, bukan karena tidak mau, tapi karena kondisi ekonomi kondisi juga. betul. Jadi kembali lagi dengan, sebenarnya masyarakat kita ini banyak yang tidak mampu dan, terkendala pelayanan kesehatannya karena tidak mampu membayar iuran. Itu Iya. seperti apa kemudian teman-teman, dari DPD untuk penanganan ini? Makanya saya kalau reses juga Mhm, kemarin saya sampaikan, saya mhm. bilang kalau ibu yang awalnya BPJS Mandiri, Mhm, tolong migrasi ke yes, KIS. mhm, Tinggal bawa surat keterangan, ini kan KIS kan syaratnya surat keterangan tidak mampu juga. iya, Bawa aja surat keterangan tidak mampu domisili ke dinas sosial. mhm, Kalau sudah membawa ada kendala baru lapor kita lagi, nanti kita yang bantu iniin ke mhm, dinas sosial. Tapi mhm, prosedur awalnya itu seperti itu, mmm, tinggal migrasi aja. Kalaupun misalkan ada BPJS yang tertunggak, mhm, harus diselesaikan dulu. Ya nanti kan kita tinggal bicarakan. mmm, Nanti kita tanyakan juga ke BPJS mekanismenya kan kalau masalah KIS kan udah ranahnya di dinas sosial iya, kota.
Kalau BPJS kan BPJS ini. Jadi yang penting warga dulu ini punya KIS dulu deh. Mm-mm. Sekarang saya sampaikan jangan tunggu sakit ibu Baru baru ngurus. ngurus, karena BPJS kalau sudah kita udah sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain terus ada tunggakan itu susah loh. Itu susah Betul. untuk aktifkan lagi, mungkin butuh waktu lagi. Ya, makanya jangan ibu-ibu semua jangan tunggu sakit, urus sekarang. Kalau memang masih BPJS Mandiri, ubah aja Hmm. ke KIS. Yes, oke. Jadi cara Terus ya, mengubahnya itu cukup surat keterangan tidak mampu iya, bawa ke dinas sosial bawa ke dinas untuk sosial, mengalihkan dari BPJS Mandiri ke KIS. KIS. Oke, seperti itu ya. Berarti memang tapi kalau apa namanya tunggakannya itu bagaimana? Nah, itu dia ada dua Ada pembicaraan yang sudah dibuka dalam hal ini untuk jadi bagaimana solusinya? kemarin saya telepon BPJS. Saya tanya, Mm-mm. gimana caranya migrasi dari BPJS ke KIS kalau dia ada tunggakan? Ya. Ya jawaban dari dia ya. Dia sih bilang bisa-bisa aja, Pak. Mhm. Walaupun dia tetap terhitung ada tunggakan Iya. nantinya, tapi Mm-mm. bisa langsung aktif juga KIS-nya. Mm. Harusnya seperti itu. Mm-mm. Sekalian besok saya mau nanyain ke dinas sosial apakah Mm-mm. betul seperti itu. Karena jangan sampai ini versinya BPJS ini Iya. versi KIS nggak ketemu lagi. Ini Mm-mm. kan susah nih kalau Betul. ada dua versi. Makanya saya mau lurusin dulu besok Mm. di sama dinas sosialnya. Bilang Mhm. betul tidak kalau ada kejadian seperti ini. Biar kita Mm. menjelaskan ke warga juga nggak salah Ya. gitu. Ini berarti juga sebenarnya edukasi dari semua instansi ini yang terkait ini kurang ke masyarakat sebenarnya. Iya, Karena masyarakat tidak begitu tahu, tidak tidak begitu begitu tahu. paham, Betul. sehingga ya itu dia. Sebenarnya bisa mengambil tindakan dengan langsung mengurus KIS. Kan kalau kita lihat bahwa mengurus surat keterangan tidak mampu itu kan tidak sulit, Iya, ke ya. Tapi kelurahan karena mungkin mereka tidak tahu bahwa harus tidak tahu. seperti itu, akhirnya ya harus seperti itu. Ya, faktor tidak tahu, tapi kadang juga warga juga ada juga yang malas Masa bodoh. juga. Masa bodoh, males. Makanya itu kadang juga kita ingatkan ke warga, Iya, betul. bilang jangan tunggu sakit, jangan tunggu ini, urus sekarang gitu. Mhm. Oke, berkaitan dengan ini, sebelum kita akhiri ya Iya, podcast ini, berkaitan dengan bantuan sosial ini untuk warga, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Periode pertama dengan pemerintahan yang baru ya, apa yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan mungkin ke ke pemerintahan pemerintahan baru. baru heeh, berkaitan dengan hal ini agar mungkin lebih lebih ini lagi untuk masalah bantuan sosial ini, Oh, ya pendataan paling ini? kalau Iya. untuk pemerintah baru, Mhm. semoga dinas sosialnya lebih enak diajak kerjasama dalam arti untuk dalam hal ini pendataan Mhm. DTSEN ya namanya sekarang Iya. DTSEN, agar semua bantuan dari pusat itu bisa lebih tepat sasaran. Mhm. Itu kalau untuk dinas sosial. Tapi kalau saya sampai yang harapan yang lain juga ya. Iya. Harapan-harapan reses ini buat dapil Tamalan Rebering Kanaya. Mhm. Saya juga sampaikan ke warga kemarin. Kita di DPR kan baru selesai pemaparan visi misi wali kota dan wakil wali kota yang baru Iya. di awal Maret kemarin. Mhm. Kita sedang menunggu pembahasan RPJMD dengan Iya. wali. Jadi kita baru mau bisa membahas rencana programnya nanti 5 tahun ke depan Iya. seperti apa. Mhm. Cuman saya berpesan khusus di wilayah Tamalan Rebering Kanaya, masalah infrastruktur. Yang paling penting adalah pengendalian banjirnya. Mhm. Di wilayah Iya. sana, kalau di bulan musim banjir, pasti ada spot-spot beberapa titik pasti itu banjiran. Oke. Baik itu mau aliran airnya tidak ada jalannya, Mhm. atau banjir Iya. kiriman, dan segala macam. Jadi pesan saya ke pemerintah baru, sem- nanti semoga untuk khusus di Dapil 3 ada rencana atau rancangan 5 tahun Mhm. ke depan seperti apa Mhm. untuk lebih mengatasi banjir ini. Oke, itu Karena yang itu prioritas. yang prioritas. Mhm. Karena kasihan juga maksudnya warga juga setiap banjir. Ya bukannya kita, pasti kan bantuan kita kasih Iya. setiap banjir. Tapi kan masa setiap tahun Mhm. begitu. Mhm. Harusnya kan memang saya pun tidak menuntut untuk setahun 2 tahun. Iya, Mau 5 tahun, 10 tapi tahun ada ke depan proses. silakan. Tapi kan paling tidak sudah ada proyeksi ke depan Iya, nih seperti untuk itu. penanganan banjir di khususnya secara umum Kota Makassar seperti ini loh. Oke, seperti itu. Baik, harapannya sudah disampaikan. Ya, Terima kasih Andi Odika Cakra Satria. Satriawan, Sarjana Informatika, sudah hadir di sini. Terima Ya, kasih. terima kasih dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di sini. Nanti kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Sampai jumpa.